Kata Allah, eh, puasa itu untukku, inna sauma li, katanya puasa itu untukku dan terserah aku mau ngasih berapa, mau mau sejuta kebaikan aku balas ke dia terserah, sampai nggak terhingga gitu. Jadi pahala puasa itu benar-benar nggak terhingga. Jadi bahkan Allah menyediakan di salah satu pintu surga itu namanya babur royan. Babur royan artinya pintu kesegaran. Kalau mau masuk lewat pintu itu diperiksa dulu, ini orang pernah nggak berpuasa semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau pernah, Ya kalau bisa kita persiapkan kan akan lebih baik, itu aja. Monggo silakan Pak Ustadz, waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Ikrar serta para hadirin semua, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta ampun kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta tolong kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita berlindung padanya dari buruknya amal perbuatan kita dan dari buruknya sifat-sifat dasar yang kita miliki. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memberinya petunjuk. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya yang kita kenal dengan generasi tabi'in, kemudian generasi pengikut sahabat yang kita kenal dengan generasi tabi'in, sampai generasi kita dan anak cucu kita yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai keislaman. Alhamdulillah, suatu kehormatan saya diundang kembali untuk sedikit berbagi ilmu, sedikit aja. Ada Ramadan biasanya yang dibahas adalah bagaimana persiapan menghadapi Ramadan. Nah, kalau visi kedepannya adalah bagaimana mempersiapkan kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kan kalau Lailatul Qadar sebenarnya 30 hari ke depan, tapi kita udah membicarakannya hari ini gitu. Maka saya beri judul pertemuan ini adalah, materinya adalah mengincar Lailatul Qadar di awal Ramadan. Kemudian tulisan ini saya susun setelah alhamdulillah qiyamul lail, terus saya ingat ya punya janji, saya ketik sambil teman hilaf satu kemarin. Tapi nggak apa-apa, karena udah megang makalah, modelnya kayak bacain makalah aja ya. Jadi bulan Ramadan senantiasa datang dan pergi setiap tahunnya. Ada di antara kita yang pernah berpuasa Ramadan, ada yang sudah 40 kali, ada yang 30 kali, ada pula yang baru 20 kali. Atau mungkin baru ada yang hanya 5 kali puasa Ramadan. Mungkin para mu'alaf ya, orang-orang yang baru masuk Islam, dia baru 5 kali ngerasain puasa Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, sudahkah kita merasakan kenikmatan dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Suatu malam yang penuh kemuliaan, yang jika kita menemukan malam itu, jika kita beribadah, akan mendapatkan balasan senilai 1000 bulan. 1000 bulan apabila kita bagi di kalkulator, maka akan tertulis angka 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 33 menit, dan 33 detik. 3 semua. Mengapa hitungan sampai detik? Karena setiap detik hembusan nafas kita ketika malam Ramadan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang cerdas, yang mengetahui fadilah atau keutamaan bahwa setiap detik hembusan nafasnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan sangat tertarik mencari dan berusaha mendapatkan malam kemuliaan itu. Jika kita belum pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sudahkah setiap tahunnya kita berazam atau berkeinginan kuat untuk memperolehnya?
atau kita hanya ingin berhayal suatu saat ada kondisi yang nyasar sehingga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Hanya sebatas mimpi dan angan-angan kita saja, dan kita biarkan setiap tahunnya Ramadan berlalu meninggalkan kita tanpa memiliki makna dan arti. Jika kita belum pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bukanlah hal yang berlebihan jika kita mulai mengincar malam Lailatul Qadar itu sejak awal-awal Ramadan dengan meletakkan persiapan sebagai berikut. Berbicara tentang malam Lailatul Qadar, ada dua hal. Pertama, hal yang pasti. Yang kedua, hal yang tidak pasti. Berbicara hal yang pasti, sebenarnya setiap tahun kita udah tahu sih informasinya, bahwa setiap tahun ada malam Lailatul Qadar. Setiap bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Setiap 10 Ramadan terakhir ada malam Lailatul Qadar, dan setiap malam-malam ganjil dari bulan Ramadan di akhir 10 Ramadan terakhir ada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya itu informasi udah pasti ya. Intinya. Kita udah tahu semua bahwa pasti. Tapi yang belum mengenai berbicara yang tidak pasti itu tentang kapan sih waktu tepatnya malam Lailatul Qadar? Apakah di tanggal 21, tanggal 23, 25, 27 atau 29? Itu nggak ada yang pasti. Bahkan Rasulullah mengatakan di sini di hadis kedua disebut at-tanisuma fil ashri al-awakhir fa inna da'ufa ahadukum aw ajaza fala yuqlabun alai sab'in. Bawaki artinya sisanya, dari kata bako itu kekal. Carilah 10 hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terliwat 7 hari sisanya. Jadi kita diminta Rasulullah mengincar malam itu di malam-malam terakhir. Kalau udah yang lain-lain udah terlewat 7 hari terakhir, yaitu tanggal 23, 25, 27, 29 itu benar-benar dijaga. Kemudian ada pepatah ala bisa karena biasa, yang artinya adalah perbuatan baik menjadi tidak terasa berat bagi kita setelah kita biasa melakukannya. Terkait pembiasaan atau kebiasaan baik, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah summa marda qila lil malakil muakkal bihil uktub lahu mithla amalihi idza kana taliqan hatta atluqahu au akfitahu ilayya. Al-abdu, seorang hamba, idza kana ala tariqan hasanah, apabila berada di dalam jalan kebaikan, minal ibadah, dari ibadah, tsumma marda, kemudian dia sakit, qila lil malak, maka dikatakan kepada malaikat muakkal yang mencatat amal kebaikan itu, uktub lahu, tulislah untuknya, misla amalihi, seperti apa yang biasa dia lakukan. Idza kana taliqan hatta atluku akfaliha ilayya. Maksudnya hadis ini mengatakan apabila orang udah biasa melakukan suatu kebaikan, misalnya biasa sholat tahajud, kemudian suatu saat dia sakit atau dia ada kesibukan yang menyebabkan dia nggak melakukan sholat tahajud itu, maka kata Allah kepada malaikat pencatat kebaikan, catatlah dia melakukan hal itu, melakukan sholat tahajud, walaupun hari itu dia nggak melakukan, tapi karena dia udah biasa. Kata Allah, kalau seandainya dia tidak sakit atau tidak ada kegiatan yang istilahnya kegiatan yang memaksa dia, maka dia pasti sholat tahajud gitu. Umpamanya ada anggota keluarganya meninggal, dia biasa sholat tahajud, maka hari itu dia karena saking bingungnya nggak sholat tahajud. Tapi karena dia biasa sholat tahajud, maka tetap kata Allah catat. Nah, maka itu kebiasaan sholat tahajud itu penting. Nanti suatu saat ketika kita, karena dari awal Ramadan jadi kita bangun kebiasaan sholat tahajud, maka ketika kita di malam, umpamanya pas malam Lailatul Qadar kita ketiduran gitu. Tapi Allah kan udah bilang catat. Maka insya Allah kita ada kemungkinan besar akan mendapatkan. Pertanyaan, amal soleh apa saja yang kita lakukan yang memungkinkan kita untuk mengantarkan kita untuk dapat Lailatul Qadar. Yang pertama adalah kita biasakan itu sholat malam atau qiyamul lail.
Lalu timbul pertanyaan, apa sih untungnya sholat malam? Dalam surat Al-Isra ayat 79 disebutkan wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak, dan di sebahagian malam hendaklah kalian bersolat tahajud nafilatalak sebagai ibadah tambahan bagi. Asa ayat ataqarrabuka maqaman mahmuda, maka kalian akan Allah angkat derajat kalian ke maqaman mahmuda, ke tingkat terpuji. Jadi untuk orang yang suka sholat tahajud, pertama dia akan diangkat oleh Allah ke tingkat maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Itu. Jadi mudah-mudahan kita termotivasi untuk sholat tahajud. Yang kedua, kalau kita sholat tahajud itu kita akan dikasih sultan dan nasiro. Lanjutan ayatnya di ayat 80, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajat sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik. Ya Allah, keluarkan aku dengan cara keluar yang baik. Ya Allah, berikanlah padaku kekuatan yang dapat menolongku. Bahkan dalam bahasanya Ustaz Adi Hidayat mengatakan makna kata waj'alni min ladunka sultanan nasira, kekuatan yang mampu menolongku adalah nanti kalau kita umpamanya ada orang di dunia ini kan, ada yang suka sama yang nggak suka sama kita. Kita diisengin malam-malam, ada yang ngirimin sesuatu gitu. Itu balik orangnya. Itu menunjukkan orang itu bertakwa. Kalau orang bertakwa di surat At-Talaq ayat 3 dan 4 disebutkan wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa pada Allah yaj'alahu makhrajan, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala persoalan hidupnya, wa yarzuqhu khairum minhu la yahtasib, dan akan Allah beri dia rezeki dari arah yang enggak sama sekali. Yang ketiga, ini yang terpenting juga, kalau orang yang suka sholat tahajud itu dia ada kedekatan hati dengan Allah. Jadi ketika dia disebutkan nama Allah, artinya ada segala, kan ada pepatah ala bisa karena biasa. Kita bisa melakukan hal itu karena kita biasa. Nah, kalau kita biasa dapat masalah, dapat persoalan, kita ngadunya ke Allah. Masalah terberat bagi manusia adalah sakaratul maut. Maka ketika kita dapat masalah itu, ada yang bisikin Allah, itu langsung kita terkoneksi. Oh, Allah yang menciptakan saya. Di surat Al-Muzammil disebutkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berkumul, qumil laila illa qalila, bangunlah oleh kamu sedikit saja. Awin kusminhu qalila, setengah atau kurang daripadanya. Jadi saya pernah bahas di sini kalau nggak salah. Jadi hitungan malam bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira jam ya. Nah, ada ulama bagi 9 jam ini ya, malam yang utama, lebih utama, paling utama. Jadi yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi sekitar jam setengah 3 ya, setengah 3 sampai menjelang sholat subuh, itu sepertiga malam terpertama. Bahkan di hadis disebutkan yanzilu rabbuna ilas sama'i dunya hina yabqa sulusul akhir. Jadi setiap malam itu ada malaikat yang diutus Allah dari aras, dari kerajaan turun. Ngapain? Suruh mantau, lihat ada nggak yang sepertiga malam bareng bangun gitu. Hal min da'in fastajib lahu, kata Allah. Ada nggak orang yang ketika sepertiga malam itu dia bangun berdoa padaku, maka akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa'atiyah, ada nggak orang ketika sepertiga malam jadi dari aras, dari kerajaan Allah turun terus ngeliatin nyanyi siapa ya, oh ini bangun nih, dia doa dong, didengerin, minta apa ya Allah, ini minta ini, kasih. Kalau dia berdoain kabulin, kata Allah. Kemudian yang terakhir adalah hal min mustaghfirin firlahu, ada nggak orang ketika sepertiga malam dia bangun, dia minta ampun padaku, maka akan Allah ampuni. Jadi begitu banyaknya keutamaan daripada sholat malam. Itu sholat malam di hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Utamanya berlipat-lipat ganda lagi, istimewa lagi. Maka kadang ada orang yang mengatakan, tanya, Ustadz emang boleh habis sholat tarawih sholat tahajud? Ya boleh. Artinya nggak ada kalau udah sholat tahajud, kalau udah sholat tarawih bilang nggak usah sholat tahajud. Untukku. Jadi pembahasannya adalah gini. Jadi kalau setiap kita berbuat amal kebaikan itu Allah kasih balasan 10 kali lipat, bahkan 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tapi ketika puasa, kata Allah, puasa itu untukku, inna sauma li, puasa itu untukku dan terserah aku mau ngasih berapa, mau 1 juta kebaikan aku balas ke dia, terserah, sampai nggak terhingga gitu. Jadi pahala puasa itu benar-benar nggak terhingga. Jadi bahkan Allah menyediakan di salah satu pintu surga itu namanya Babur Royan. Babur Royan artinya pintu kesegaran.
kalau mau masuk lewat pintu itu diperiksa dulu, ini orang pernah nggak berpuasa semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau pernah, silakan masuk gitu. Nah, makna bahasan li itu balasannya terserah aku, kata Allah, yaitu orang-orang puasa tuh dimasukin Allah ke surga, kan? Masya Allah, kan istilahnya 1.000.000 kali lipat atau berapa kali lipat dari amalan puasa itu. Kalau wah, Masya Allah, bisa diselamatkan dari neraka, dimasukin surga, kan? Masya Allah gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sih, artinya Allah ngasih kabar gembira tentang puasa ini ya. Jadi itu di puasa biasa ya, so puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayam Mubit. Nah, ini apalagi puasa bulan Ramadan, balasannya udah lebih lebih lagi gitu. Lebih berkali lipat lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah banyak melakukan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu Rasulullah mengamalkan ayat wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi Rasulullah kalau ada masalah, ada persoalan, dia melakukan sholat. Gitu. Tapi kadang Rasulullah nggak, kalau kita ya manusia biasa yang mungkin banyak kelemahan, kita biasanya sholat kalau lagi punya hajat, pengen gini, sholat hajat. Tapi kalau Rasulullah tingkatannya dia sampai dia apa ya, dia nggak perlu apa-apa, dia pengen deketan aja sama Allah, tagarub sama Allah. Ketika ditanya kamu mau apa sih, ya enggak sih, pengen deket aja sama Allah. Ya, nggak minta apa-apa sama Allah, pengen deket gitu. Sampai pernah ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, ya mau kan begini Rasulullah, kalau kebiasaan Rasulullah adalah ketika habis salat isya, kalau nggak ada perlu-perlu amat, dia tidur, habis tidur setengah malam bangun. Nah, bangun kadang berdirinya lama, sampai istrinya ngomentarin, ya Rasulullah, kamu kan yang orang yang maksum, kalau berbuat salah itu udah di Allah ampuni gitu. Tapi kok sholatnya begini-gini banget, lama banget. Rasulullah jawab, abdan syakur, aku hanya ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur gitu. Jadi tujuan baginda Rasulullah itu pengen dekat sama Allah gitu. Jadi Masya Allah, ini tingkatannya udah lain sama kita. Kita banyak butuhnya, tapi bagus. Saya senang kalau ada orang mendekatkan diri pada Allah tuh karena kita butuh. Bahkan Ustadz Khalid Basalam pernah membahas tentang kisah para sahabat Rasul. Jadi sahabat Rasul itu ketergantungannya sama Allah tuh besar banget, sampai sendal rusak ngelapornya ke Allah gitu. Benar. Jadi dia ya Allah, sendal saya rusak, gimana ini gitu. Tapi itu menunjukkan keterikatannya sama Allah kuat banget gitu. Sampai kadang ya itu solusinya, kadang sendalnya bisa diperbaiki, kadang ada rezeki entah dari mana bisa beli sendal baru gitu. Jadi bagus kalau ada orang kalau ada masalah. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 207 dan riwayat Muslim hadis nomor 759, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa menegakkan salat atau berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika malam Lailatul Qadar kita pas lagi sholat gitu, maka seluruh dosa-dosa kita di masa lalu itu Allah ampuni. Kita jadi nol benar-benar di mata Allah. Masya Allah. Iya, iya kayak bayi gitu. Terus orang yang istilahnya kondisinya udah nol gitu kan, peluang masuk surganya besar. Udah diampuni sama Allah semua. Jadi makanya, dan di sini ada sanadnya kan. Jadi barang siapa ya ketika malam dia menegakkan sholat dengan penuh keimanan. Jadi nggak hanya sekedar gue begadang nih, nggak hanya sekedar begadang, tapi dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah gitu. Istilahnya tentu di sana ada nilai ikhlas ibadahnya. Itu yang itu kita ibadah malam nggak ngarep apa-apa, pengen deket aja sama Allah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah banyak berdoa. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, baginda Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Jadi hal ini bisa kita rutinkan ya, maksudnya mulai malam itu kita ngapalin. Kalau bisa bacaannya sambil tahu artinya gitu. Jadi ketika orang berdoa tahu artinya itu kan lebih nancep di hati. Nah, jadi artinya adalah, ya Allah, Kau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3760. Ibnu Majah ini banyak yang meriwayatkan hadis ini. Artinya bahwa hadis ini memang benar-benar keluar dari lisan Rasulullah gitu, karena banyak yang meriwayatkan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara ibu, emang kalau malam Lailatul Qadar apa sih yang dibaca? Ya ini. Setiap malam rutinin aja sambil masak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah yang Maha Pemaaf, suka memberi maaf, maafkanlah aku. Ketika seseorang udah dimaafkan segala kesalahannya kan berarti nol itu. Orang Masya Allah gitu. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan ketika malam Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah berdasarkan hadis, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu menemui dia fi kulli lailatin setiap malam min Ramadan dari bulan Ramadan, fayudarisuhu dan mengajarkan dia Al-Quran. Kalau udah cukup ya, kita tutup dengan doa ya. Kita angkat kedua tangan kita pejamkan mata kita hadirkan Allah dekat dengan kita, yakin doa kita dikabul oleh Allah. Diawali dengan suratul Fatihah itu pembuka, mudah-mudahan pembuka. Ayo teman-teman, cilek dan sakit, sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Subscribe ya guys.